Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara tanda-tanda kiamat adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal Islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya adalah sesungguhnya Islam kedatangannya sebagai sesuatu yang asing atau sesuatu yang aneh. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan nanti Islam akan menjadi sesuatu yang asing kembali, menjadi sesuatu yang aneh kembali seperti sebelumnya. Kedatangan Islam sesuatu yang asing, sesuatu yang aneh. Bisa jadi karena sesuatu yang dulu bernilai Islam kemudian sekarang hilang atau pudar. Masyarakat jahiliyah di kota Makkah Al-Mukarramah sebenarnya adalah masyarakat yang dulu merupakan keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga ada tradisi ibadah haji yang itu merupakan warisan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi ketika kedatangan Rasulullah SAW, kedatangan Islam kembali di tanah Makkah, maka apa yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi sesuatu yang asing kembali, yaitu menjadi sesuatu yang pudar, menjadi sesuatu yang hilang. Ketika kaum muslimin menyampaikan Allahu Ahad, Allah itu Esa, maka orang-orang kafir Quraisy pun tertawa terbahak-bahak. Padahal ajaran itu adalah ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mengajak kepada kaumnya dengan kalimat yang sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena sesungguhnya tidak ada lagi Tuhan kecuali Dia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang kafir Quraisy, Allah Esa itu adalah sesuatu yang asing, sesuatu yang aneh. Karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka juga mempunyai Tuhan-Tuhan yang lain. Misalkan Latta, Manat, Hubal, dan Uzza. Bahkan mereka mempunyai Tuhan di dalam rumahnya sendiri. Dan ketika mereka bepergian, mereka pun juga membawa Tuhan-Tuhan mereka. Maka ketika disampaikan Allahu Ahad, Islam itu Esa, maka mereka tertawa terbahak-bahak, sesuatu yang tidak masuk logika mereka. Dan mereka mengatakan, kalau Tuhan cuma satu, bagaimanakah kalau kemudian kita berada di negeri Syam? Bagaimana kalau kita ada di negeri Palestina, di Irak? Maka kita akan menyembah siapa? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi ini kemudian terulang ketika kelak datangnya hari kiamat atau dekatnya hari kiamat. Kaum muslimin menganggap bahwa Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ternyata dalam praktek kehidupannya, mereka juga membutuhkan Tuhan-Tuhan lain selain Allah dengan berbagai alasan. Misalkan liyuqarribuna ilallahi zulfa,
untuk mendekatkan Allah dengan sedekat-dekatnya. Maka selain menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata mereka juga mempunyai Tuhan yang lain. Untuk mencari rezeki, maka mereka mempunyai banyak hal untuk pesugihannya. Untuk ketenangan, mereka mempunyai raja, mempunyai jimat, mempunyai keris yang katanya bisa mendatangkan ketenangan. Untuk berobat, maka mereka meminta mantra, meminta guna-guna, atau meminta barang-barang yang dianggap memiliki mukjizat untuk membuat kesembuhan dalam dirinya. Mereka mempunyai Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam datang sebagai sesuatu yang asing. Ka'bah Al-Mukarramah yang menjadi kiblat kaum muslimin ketika kedatangan Rasulullah SAW, tidak ada ritual sholat yang sempurna di sana. Mereka ketika tawaf mereka berjalan tanpa busana dan bertepuk tangan. Ketika akhir zaman nanti, maka Islam akan menjadi sesuatu yang asing kembali, yaitu ritual-ritual agama Islam menjadi sesuatu yang sunyi. Kita melihat jamaah sholat subuh, itu menjadi sesuatu yang sepi, yang sunyi, tidak ada jamaah di sana. Bahkan di beberapa tempat yang dulu menjadi pusat kejayaan Islam, belakangan tempat-tempat itu menjadi museum yang tidak ada nilai-nilai ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Spanyol, Masjid Alhambra dan Cordova yang dulu menjadi pusat peradaban kaum muslimin, sekarang berubah menjadi museum. Dan ketika orang berada di sana, mereka berkata, dulu di sini ada muslim, dulu di sini ada kaum muslimin, dulu di sini ada ritual ibadah agama Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam menjadi asing, yaitu tradisi dan tontonan menjadi tuntunan. Sebaliknya, tuntunan agama Islam menjadi tontonan. Kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat lebih banyak memakmurkan tempat-tempat hiburan yang itu kemudian dijadikan idola para artisnya, ditiru habis-habisan. Sementara pengajian-pengajian kemudian juga menjadi tempat hanya sebagai alternatif, itu pun juga menjadi tempat-tempat hiburan yang tidak dijadikan rujukan di dalam bersikap dan bertindak. Islam menjadi asing. Orang yang solih dianggap aneh. Anak muda yang tidak maksiat dianggap sebagai sesuatu yang asing. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu. Siapakah dia orang yang asing? Alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati. Siapakah yang disebut orang-orang asing itu? Yaitu orang-orang yang memperbaharui atau tetap berbuat kebajikan ketika orang-orang merusak sunnah Nabi setelah kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita jaga ajaran Islam, sunnah Nabi, meskipun itu ternyata dianggap sebagai sesuatu yang asing, bahkan sesuatu yang tidak wajar di hadapan masyarakat kita, tetapi itu adalah sesuatu yang diajarkan di dalam agama kita. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga sunnah Nabi, meskipun kita kemudian dianggap sebagai orang asing yang ada di sekeliling masyarakat kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita,
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.